puji yang dilakukan oleh seseorang, Bu. Iya, benar sekali. Nah, hari ini kita akan membahas adab terhadap orang tua dan guru. Kalau kemarin tentang adab, hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai adab terhadap orang tua dan guru. Langsung saja. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, siswa memahami pengertian adab kepada orang tua dan guru. Yang kedua, siswa mengetahui contoh perilaku adab. Terus yang terakhir, siswa mampu menerapkan sikap hormat dan patuh dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama untuk memahami apa sih adab terhadap orang tua dan guru. Yang kedua, kita bisa mencontoh adab baik terhadap orang tua dan guru. Terus yang terakhir, kita mampu menerapkan sikap hormat dan patuh dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita. Selanjutnya yaitu ada Ibu mau bertanya di sini. Nah, coba sebutkan contoh membantu orang tua di rumah. Mencuci piring, Bu. Iya, benar sekali. Itu merupakan contoh kita membantu orang tua di rumah. Baik, anak-anak Ibu sekalian, selanjutnya yaitu apa sih pengertian adab? Baik, Ibu akan menjelaskan di sini mengenai tentang pengertian adab. Jadi yang pertama yaitu adab adalah sikap sopan santun dalam bersikap, berbicara, dan berperilaku. Terus dalam Islam adab sangat dianjurkan sebagai wujud iman seorang muslim. Nah, jadi anak-anak Ibu sekalian, adab itu adalah sikap atau berbicara, berperilaku yang baik. Nah, Ibu mau tanya, coba sebutkan etika adab baik di sekolah apa? Tanya Ibu, ketika lewat guru itu kita salam Ibu. Iya, benar sekali. Jadi contoh etika kita adab yang baik di sekolah yaitu ketika kita menemui guru itu kita bersalaman. Terus yang kedua yaitu etika di rumah. Ayo, ada tahu nggak etika baik ketika kita di rumah? Saya Ibu. Iya, apa? Tidak membantah perkataan orang tua Ibu. Iya, benar sekali. Tepuk tangan buat teman kita. Jadi benar etika kita di rumah yaitu contohnya tidak Tidak membantah perkataan orang tua. Iya, benar sekali, tidak membantah perkataan orang tua. Selanjutnya yaitu adab terhadap orang tua. Yang pertama yaitu taat selama tidak bertentangan dengan syariat. Jadi anak-anak Ibu sekalian, yang pertama yaitu taat selama tidak bertentangan dengan agama Islam kita. Terus yang kedua, membantu pekerjaan rumah seperti teman kita sebutkan tadi. Terus dan berbicara dengan lemah lembut. Nah, jadi kita di rumah itu tidak boleh berbicara keras-keras dan teriak. Nah, dengan adab ini kita harus berbicara dengan lemah lembut terhadap orang yang lebih tua dari kita, terutama kepada kedua orang tua kita. Terus yang ketiga, tidak membentak atau berkata
mendengarkan materi tanpa berbicara terhadap teman maupun terhadap pembelajaran. Iya, benar sekali. Kalau kepada orang tua? Terhadap orang tua, jangan membantah Bu perkataan orang tua. Iya, benar sekali. Selanjutnya siapa di sini yang bisa memberikan contoh perilaku kepada orang tua? Yang Ibu jelaskan tadi? Mengucap salam. Mengucap salam, terus membantu orang tua menyapu, mencuci piring, dan lain-lain. Iya, benar sekali. Jadi anak-anak sudah bisa menyimpulkan setelah Ibu jelaskan tadi. Selanjutnya Ibu lanjut, yaitu penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Di sini Ibu mau tanya, apa yang bisa kamu lakukan untuk membantu orang tua di rumah? Tadi sudah ya saya disebutkan ya, membantu mencuci piring misalnya, itu benar sekali. Nah, selanjutnya anak-anak kesimpulan dari materi kita hari ini, yaitu yang pertama, adab adalah bagian dari akhlak muslim. Terus hormat kepada orang tua dan guru adalah perintah agama. Nah, jadi anak-anak Ibu sekalian, mari kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, mungkin sekian materi dari Ibu. Kita lanjutkan minggu besok. Nah, kita bertemu lagi di minggu besok. Nah, Ibu harap anak-anak bisa mengerti. Tadi juga bisa disimpulkan oleh teman-teman kita. Nah,